Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Yang terhormat Bapak Muhammad Baudin Shum MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Basul Kutub. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, inayah, serta kesehatan kepada kita semua. Tak lupa salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Di sini saya akan sedikit mempresentasikan tentang hadis Bukhari nomor 6195 tentang niat. Haddatsana Qutaibah bin Sa'idin haddatsana Abdul Wahhabi qala sami'tu Yahya bin Sa'idin yaqulu ahbarani Muhammad bin Ibrahim annahu sami'a Alqamah bin Waqqasil Laisiyya yaqulu sami'tu Umar bin al-Khattabi radhiyallahu anhu yaqulu sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu innamal a'malu binniyati wa innama liimri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi fahjratuhu ilallahi wa rasulihi wa man kanat hijratuhu ila dunya yusibuha aw imra'atin yatazawwajuha fahjratuhu ila ma hajara ilaih, yang artinya telah menceritakan kepada kami Qutaibah bin Sa'id, telah menceritakan kepada kami Abdul Wahhab menuturkan, aku mendengar Yahya bin Sa'id mengatakan, telah mengabarkan kepadaku Muhammad bin Ibrahim bahwasanya ia mendengar Alqamah bin Waqqas al-Laitsi menuturkan, aku mendengar Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menuturkan, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya amalan itu tergantung niatnya, dan setiap orang hanya mendapatkan apa yang diniatkannya. Barang siapa yang berniat hijrah kepada Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya. Dan barang siapa berniat hijrah karena dunia yang bakal diraihnya atau wanita yang akan dinikahinya, maka hijrahnya kepada apa yang diniatkan itu. Urutan sanad hadis dari Nabi Muhammad SAW, kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, kemudian Alqamah bin Waqqas, kemudian Muhammad bin Ibrahim, kemudian Yahya bin Sa'id, kemudian Abdul Wahhab bin Abdul Majid, terus Qutaibah bin Sa'id. Biodata perawi. Yang pertama Qutaibah bin Sa'id, nama lengkap Qutaibah bin Sa'id bin Jamil bin Tharif bin Abdullah, kalangan tabi'ul atba, kalangan tua. Kunyah Abu Raja, negeri semasa hidup Hamis, wafat 240 Hijriah. Yang kedua Abdul Wahhab bin Abdul Majid, nama lengkap Abdul Wahhab bin Abdul Majid bin As-Salti, kalangan tabi'ut tabi'in, kalangan pertengahan. Laqab As-Saqafi, negeri semasa hidup Basrah, wafat 194 Hijriah. Yang ketiga Yahya bin Sa'id, nama lengkap Yahya bin Sa'id bin Qais, kalangan tabi'in, kalangan biasa. Kunyah Abu Sa'id, negeri semasa hidup Madinah, wafat 144 Hijriah di Hasyimiyah. Yang keempat Muhammad bin Ibrahim, nama lengkap Muhammad bin Ibrahim bin Al-Harits bin Khalid,
Kalangan tabi'in kalangan biasa. Kunyah Abu Abdullah. Negeri semasa hidup Madinah, kemudian wafat 120 Hijriah. Kemudian Alqamah bin Waqqas. Nama lengkap Alqamah bin Waqqas bin Mihsan. Kalangan tabi'in kalangan tua. Laqab Al-Laisi Al-Atwari. Negeri semasa hidup Madinah. Kemudian Umar bin Khattab. Nama lengkap Umar bin Al-Khattab bin Naufail. Kalangan sahabat. Laqab Al-Faruq. Negeri semasa hidup Madinah. Wafat 23 Hijriah. Dari pemaparan biografi perawi di atas, dapat kita simpulkan bahwa hadis Bukhari nomor 195 itu tergolong dalam hadis yang sahih. Kemudian kajian tematis, kajian eidetis. Yang pertama, kajian tematis komprehensif. Kajian ini berkaitan dengan mempertimbangkan teks-teks hadis lain yang memiliki tema yang serupa, baik dari segi lafaz maupun maknanya. Tetapi penulis di sini hanya mencantumkan salah satu kaidah fikih yang kiranya ada persamaan topik dengan hadis Bukhari tersebut, yaitu al-umuru bimaqasidiha, yang artinya semua perkara tergantung pada maksudnya. Niat atau maksud di sini bersifat sebagai pembeda, mana yang berstatus sebagai ibadah dan mana yang hanya merupakan suatu adat kebiasaan. Karena itulah, niat hanya dibutuhkan pada perbuatan ibadah yang memiliki kesamaan dengan adat. Sedangkan yang tidak memiliki keserupaan tidak harus ada niat. Sebagai contohnya adalah mandi jinabat dengan mandi biasa. Yang kedua, kajian konfirmatif. Kajian ini berfungsi untuk mengkonfirmasikan makna hadis dengan petunjuk-petunjuk yang ada di dalam Al-Quran. Dalam hal ini berkaitan dengan hadis Bukhari nomor 695, penulis mencoba mengkonfirmasikan hadis tersebut dengan ayat Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 284, yaitu sebagai berikut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum billah. Fayaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Milik Allah lah apa yang terdapat di langit dan apa yang terdapat di bumi. Dan jika kamu menyatakan atau melahirkan apa yang ada di dalam hatimu berupa kejahatan dan rencana untuk melakukannya, atau kamu menyembunyikannya, maksudnya merahasiakannya, pastilah akan dihisab, yakni dibukakan oleh Allah pada hari kiamat. Allah mengampuni siapa yang dikehendakinya untuk diampuni, dan menyiksa siapa yang dikehendakinya untuk disiksa. Dalam hal ini inti dari surat Al-Baqarah ayat 284 itu sangat berkaitan erat dengan hadis Bukhari nomor 6195 yang berkaitan dengan niatnya. Yang ketiga, analisis generalisasi. Kata niat menurut pengertian etimologis adalah maksud melakukan sesuatu dan ketetapan hati untuk melakukannya. Sedangkan menurut istilah berarti kemantapan mengorientasikan ketaatan dan pendekatan diri kepada Allah dalam mewujudkan tindakan. Menurut ulama, niat mempunyai dua arti. Yang pertama dari kalangan Syafi'iyah, bermaksud kepada sesuatu beriringan dengan mengerjakannya. Dan yang kedua yang dikemukakan oleh Hanafiyah, bermaksud mendekatkan diri atau mematuhi perintah. Niat juga berfungsi sebagai penjelas suatu ibadah, misalnya fardu, sunnah, atau yang lainnya. Bahkan, perbuatan yang bernilai kecil pun bisa menjadi ibadah jika diniatkan
sebagai sarana perjuangan ibadah. Yang keempat, analisis realitas historis. Imam At-Tabrani meriwayatkan dalam Al-Mu'jam Al-Kabir mengenai sebab dari datangnya hadis ini adalah bahwa Ibnu Mas'ud berkata, "Di antara kami ada seorang laki-laki yang melamar seorang wanita bernama Ummu Qais. Namun wanita ini menolak sehingga ia berhijrah ke Madinah. Maka laki-laki itu ikut hijrah dan menikahinya. Karena itu kami memberikannya julukan Muhajir Ummu Qais." Kritik praksis. Niat adalah keinginan seseorang untuk mengerjakan sesuatu. Niat adalah tolak ukur suatu amalan diterima atau tidaknya tergantung niat dan banyaknya pahala yang didapat, atau sedikit pun tergantung niatnya. Niat adalah perkara hati yang urusannya sangat penting. Seseorang bisa naik ke derajat shodiqin dan bisa jatuh ke derajat yang paling bawah disebabkan karena niatnya. Sebagai contoh, seorang bersedekah tetapi niatnya itu untuk pamer atau riya, bukan ikhlas pada Allah, maka orang tersebut tidak akan mendapatkan pahala atas sedekah tersebut, melainkan mendapat dosa karena melakukan perbuatan pamer atau riya tersebut. Adapun jika seseorang itu kuliah misalnya di kampus IAIN, itu dia itu niatnya biar diketahui orang-orang kalau dia itu kuliah. Nah, dia itu mendapatkan apa yang diniatkan tersebut, tetapi tidak mendapatkan pahala Allah karena niatnya tersebut itu ingin orang-orang itu mengetahui kalau dia kuliah di sana. Kemudian lanjut kesimpulan. Dari pemaparan hadis Bukhari nomor 6195 di atas, dapat disimpulkan bahwa hadis ini merupakan bentuk teguran Rasulullah SAW kepada para sahabat yang turut berhijrah ke Madinah. Akan tetapi bertentangan dengan tujuan terpenting dari berhijrah, yaitu untuk menjaga keimanan, menjauhi kemungkaran dan kedzaliman yang terjadi di Mekah saat itu. Tidak diajarkan untuk berniat selain itu, walaupun yang demikian itu diperbolehkan. Sekian dari saya. Apabila ada salah-salah kata atau pengucapan atau yang lainnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.